Langsung ke Napasindo, kami menduga ada indikasi kolam 9 ada jebol, sehingga membuat ikan-ikan kita ini pada mati. Sementara itu, PLT Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran DLHK Aceh Singkil, Safran mengatakan pihaknya telah mengambil sampel di 3 titik. Sampel itu akan dikirim ke Laboratorium Banda Aceh dan hasil uji diperkirakan keluar dalam 1 minggu untuk menjadi dasar langkah tindak lanjut sesuai aturan. Tadi sudah komunikasi dengan Napasindo, memang diakui memang amannya dari lokasi Napasindo yang bocor ya. Jadi langsung mengambil sampel di sana di titik kolamnya itu, kemudian di seberangnya. Jadi ada 3 titik dengan lokasi. Pertimbangan kita tadi kita juga harus ambil di lokasi masyarakat. Dan kita tahu dampaknya ini memang secara faktual tadi sudah kita lihat. Ada banyak ikan mati. Warga berharap pemerintah dapat bertindak dengan cepat dan tegas terkait peristiwa ini sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Dari Aceh Singkil, Jakartawan Adi Nugraha, TVRI Aceh melaporkan. Pemerintah Aceh menggelar video conference dengan Menteri Kesehatan terkait kegiatan operasi bypass cerebrovaskular pada Rumah Sakit Umum Zainal Abidin kemarin. Operasi ini juga dinilai menjadi langkah awal bedah saraf untuk menangani penyempitan pembuluh darah otak yang juga menyebabkan terjadinya stroke. Video konferensi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berlangsung di ruang pertemuan Sekda Aceh M. Nasir. Dalam pertemuan secara daring ini, pihak pemerintah Aceh bersama Menteri Kesehatan RI membahas program operasi bypass cerebrovaskular pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Operasi yang melibatkan tim medis dari dokter spesialis bedah syaraf, anestesi, perawat Rumah Sakit RS Umum Zainal Abidin berkolaborasi dengan Rumah Sakit Pusat Otak Jakarta. Dalam kesempatan ini, Menkes mendengarkan paparan tim medis mengenai operasi bypass cerebrovaskular, kondisi pasien pasca tindakan dan perawatan di ruang ICU. Menkes menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan atas keberhasilan operasi ini dan diharapkan ke depannya semakin banyak pasien dari Aceh yang bisa tertangani secara cepat tanpa harus dirujuk ke Jakarta. Budi menambahkan pemerintah berkomitmen memperkuat layanan serupa melalui peningkatan sarana rumah sakit, pelatihan tenaga medis, kerjasama lintas disiplin sehingga masyarakat dapat mengakses layanan bedah saraf yang lebih baik di berbagai daerah.